baik-baik aja ya di rumah. Nah, sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa mari kita sebutkan rules-nya bersama-sama. Yang pertama, kalian harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, kalian harus saat beribadah, gak boleh makan, gak boleh minum, dan gak boleh main HP. Dan yang ketiga, kalian gak boleh sambil tiduran ya saat beribadah. Dan yang terakhir, kalian harus mengajak orang tua kalian atau kakak kalian untuk mendampingi kalian saat beribadah. Nah, sekarang seperti biasa kita mau melihat ayat hafalan dari Evan Kids. 21 ayat 5a. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Amin. Terima kasih. Wahyu 21 ayat 5a. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. 21 ayat 5a. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Amin. Terima kasih. 1 ayat 5a. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Untuk ayat hafalannya minggu ini terambil dari Wahyu 21 ayat 5a. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu yang baru. Amin. Wahyu 21 ayat 5a. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu yang baru. Amin. Wahyu 21 ayat 5a. Ialah yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadi segala sesuatu yang baru. Amin. Dan untuk ayat hafalan minggu ini terambil dari Wahyu 21 ayat 5a. Ia yang duduk di atas tahta berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Amin. Kali ini ayat hafalan kita terdapat dari kitab Wahyu 21 ayat 5a yang berbunyi, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadahnya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena kita sudah diberkati, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari berdiri ya. Bye.
pujian syukur kita, dan kita juga harus bersemangat ya. Karena kasih Tuhan selalu baru setiap hari. kita duduk dengan tenang dan kita terima Roh Kudus. Ku
Shalom Eben Kids, jumpa lagi bersama Katika. Oke, adik-adik, kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu kita akan membaca firman Tuhan di kitab 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12, kakak bacakan untuk kita semua ya. Firman Tuhan demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, adik-adik, dari ayat firman ini, kita diajarkan untuk memberi berdasarkan dari yang ada pada kita. Maka persembahan itu akan diterima oleh Tuhan. Ketika kita mempersembahkan dari apa yang kita miliki dengan motivasi yang benar, yaitu rasa syukur atas berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita, maka Tuhan akan menerima persembahan syukur itu. Namun adik-adik, jika kita memberi persembahan dari hasil yang tidak benar dan tidak disertai rasa syukur, maka sebanyak apapun kita memberi, Tuhan tidak akan pernah menerimanya. Hal memberi seringkali masih menjadi beban bagi banyak orang Kristen. Ketika harus mengembalikan persepuluhan untuk Tuhan, memberi persembahan ucapan syukur, dan juga memberi untuk sesama yang membutuhkan. Seringkali kita lakukan dengan berat hati, atau mungkin ada motivasi tersembunyi. Terkadang pula kita tergesa-gesa menuntut kapan Tuhan segera membalas pemberian kita. Adik-adik, memberi sudah menjadi bagian hidup orang percaya. Hal memberi tidaklah selalu berhubungan dengan berapa besar nilai atau jumlahnya, tetapi selalu berhubungan dengan seberapa tulus hati kita terlibat dalam pemberian itu kembali. Jadi, mari kita belajar untuk memberi tanpa mengharapkan pemberian itu kembali. Karena kunci persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah ketika kita memberi persembahan dengan rela hati. Selain itu, persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah jika kita memberi berdasarkan apa yang kita punyai, seperti yang sudah kita baca dalam firman Tuhan hari ini. Contohnya orang-orang Israel yang memberi persembahan pada waktu itu. Mereka membawa persembahan dan mereka memberikan persembahan dalam mereka memberikan persembahan tidak dalam jumlah yang sama, tapi sesuai dengan kemampuan mereka, adik-adik. Seringkali kita menunggu sampai mempunyai uang atau harta lebih baru mau memberikan persembahan. Tetapi begitu memiliki uang lebih, kita pun berubah sikap dan pikiran. Kita berpikir 1000 kali untuk memberi, bahkan kita berani mencuri milik Tuhan. Nah, arti mencuri milik Tuhan di sini adalah kita tidak mau mengembalikan persepuluhan atau milik Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita, tapi kita tidak mau mengembalikan milik Tuhan. Kita tidak mau memberi persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Adik-adik, Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak kita punyai. Yang ada pada kita, sekalipun sedikit, kalau dipersembahkan kepada Tuhan dengan sukarela, maka itu akan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Baik adik-adik,
persiapkan persembahannya dan kita akan berdoa untuk persembahan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ada hingga saat ini semuanya itu karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami datang dan membawa persembahan ucapan syukur kami Tuhan, untuk kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, biarlah persembahan yang kami persembahkan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk memberi dengan sukarela dan ajarkan kami untuk memberi dengan tidak terpaksa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau memberi yang terbaik kepada Engkau Bapa. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Evan Kids, apa kabar kalian semuanya? Kakak harap di tahun yang baru ini kalian selalu sehat dan luar biasa. Katakan amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji, memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Dan kakak harap adik-adik masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang tema renungan kita, kakak punya satu pertanyaan. Apakah adik-adik pernah mendengar kisah tentang Tuhan Yesus yang meredakan ombak? Ayo, pernah dengar atau tidak? Yang pernah dengar katakan amin. Sekarang adik-adik, siapkan Alkitabnya masing-masing. Dan yang sudah siap katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita dan baca di Markus pasal 4 ayat 35 hingga ayat yang ke-41. Markus pasal 4 ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-41. Di dalam Markus ini ada kisah tentang Yesus yang meredakan angin ribut. Nah, mari kita sama baca ya adik-adik. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Demikianlah firman kita. Demikianlah pembacaan firman ini adik-adik. Tadi dalam kisah Yesus meredakan angin ribut itu, saat itu mereka bertolak ke seberang. Dan Tuhan Yesus juga ada bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam perahu. Tetapi sayangnya di situ, murid-murid itu tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai nahkoda. Adik-adik, nahkoda itu adalah pemimpin atau kapten dalam kapal tersebut. Mengapa seperti itu? Mengapa mereka tidak menjadikan Yesus sebagai nahkoda? Jawabannya adalah karena murid-murid berpikir Tuhan Yesus hanya anak seorang tukang kayu. Jadi Tuhan tidak tahu apa-apa tentang lautan. Sama seperti kita juga adik-adik. Dalam kehidupan kita sering terjadi. Kita terkadang lupa dan tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Mungkin banyak dari kita ada yang berpikir, yang penting Tuhan Yesus sudah ada di dalam hidup kita. Sehingga kita berpikir, pokoknya percaya saja, semua hal pasti beres. Adik-adik, pendapat seperti itu adalah pendapat yang keliru. Kenapa? Tuhan Yesus itu akan melindungi kita, asalkan kita jadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama dan tetap mengandalkannya dalam segala hal.
Mungkin dalam kehidupan adik-adik sekarang ada taufan atau ombak. Taufan itu adalah badai. Mungkin di dalam kehidupan adik-adik sama seperti tantangan, masalah yang sering adik hadapi. Taufan dan ombak itu boleh menerpa perahu. Perahu itu sama seperti kehidupan kita. Contohnya, mungkin adik-adik ada masalah sama keluarga, teman, atau saat ini adik-adik sedang sakit dan tidak memiliki uang untuk berobat. Belum lagi tantangan lain yang sedang adik hadapi. Hal-hal tersebut membuat perahu atau kehidupan kita mulai penuh dengan air dan mungkin hampir tenggelam. Hampir tenggelam ini dalam artinya mungkin adik-adik sudah mulai putus asa menghadapinya dan adik-adik sudah mulai putus asa untuk menghadapinya. Saat ini adik-adik atau kita semua sedang berusaha untuk mengeluarkan air atau berusaha untuk keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Nah adik-adik, jikalau kita menggunakan kemampuan kita sendiri, di sini kakak sangat yakin kita tidak akan mampu. Sehebat apapun dan sepandai apapun kita tidak akan mampu. Karena kita hanya manusia biasa. Kita memiliki kemampuan yang terbatas. Oleh karena itu adik-adik, kita butuh Tuhan Yesus untuk menolong kita. Di dalam Matius 4 ayat 38 tadi, kakak bacakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur dalam buritan. Buritan itu adalah bagian belakang kapal di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ketika murid-muridnya tidak sanggup lagi menghadapi itu, mereka baru datang kepada Tuhan Yesus. Dilanjutkan pada ayat yang ke-39, ia pun bangun, ia ini adalah Yesus. Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah adik-adik, sama seperti kita. Jika kita mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan prioritas dalam hidup kita, kakak sangat yakin dan percaya Tuhan tidak akan diam, tetapi Tuhan akan bangun dan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Yang percaya katakan amin. Dan di ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mengapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu adik-adik? Karena Tuhan Yesus tahu keadaan murid-muridnya saat itu. Keadaan murid-muridnya itu sangat ketakutan pada saat menghadapi taufan dan ombak tersebut. Nah adik-adik, apapun masalah, tantangan, keluhan yang kita hadapi, kuncinya itu bukan mengandalkan kemampuan kita, bukan mengandalkan orang lain. Tapi kunci yang sebenarnya adalah untuk bisa melewati semuanya itu adalah kita jadikan Tuhan sebagai nahkoda atau pemimpin kita. Kita prioritaskan Tuhan lebih utama di atas yang lainnya. Selalu mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Nah adik-adik, sebagai ayat penutup kita, di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ayat penutup ini adik-adik sudah menjelaskan, jika orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia akan diberkati. Katakan amin. Demikianlah renungan firman kita pada pagi hari ini adik-adik. Seperti biasa, kita mempunyai ayat hafalan. Dan ayat hafalannya itu dalam ayat penutup kita tadi, di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jangan lupa direkam ya adik-adik, dan langsung di-share nomor kakak yang sudah ada. Nah adik-adik, jika adik-adik juga mempunyai pergumulan yang ingin bantu didoakan, adik-adik juga bisa langsung men-share-nya ke kakak. Jangan sungkan-sungkan ya adik. Yang adik-adik langsung saja beritahukan ke kakak untuk bisa bantu didoakan. Ya adik-adik, kita juga ada pengumuman. Di akhir minggu keempat, kita adakan doa bersama melalui Google Meet. Jangan lupa hadir ya adik-adik. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak kita semua nyanyikan pujian Ada Mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya.
sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari kita ulang dari awal ke Tuhan andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku Aku percaya. percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan, kami semua ya Bapa yang mendengarnya ya Bapa, terutama anak-anak-Mu ya Tuhan, bila kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu berdoa buat Eben Kids ya Tuhan yang sudah mengikuti ibadah ini secara online ya Tuhan. Kiranya Kau berkati mereka ya Tuhan, berkati pendidikan mereka, cita-cita mereka, masa depan mereka ya Bapa. Kiranya Kau berkati orang tua mereka ya Bapa yang sudah mengasuh mereka Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, terutama kepada Engkau ya Tuhan. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang sudah setia melayani-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati cita-cita mereka, masa depan mereka, apapun yang mereka kerjakan saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau buat berhasil ya Tuhan. Ya Bapa, saat ini juga kami anak-anak-Mu Bapa datang berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan bangsa dan negara kami dari COVID ini ya Tuhan. Biarlah kami semua dapat melakukan aktivitas kami kembali normal ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden serta jajarannya Tuhan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan untuk mencegah COVID ini ya Tuhan, biarlah Engkau buat berhasil ya Bapak. Kami percaya di dalam tangan kasih-Mu Bapa pasti ada mujizat. Kami percaya jika kami mengandalkan Engkau ya Tuhan, semuanya pasti berjalan lancar ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.